pagi Bu Ade. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik untuk memulai kegiatan kita karena kita ada mau observasi kegiatan pembelajaran gitu ya di kelas. Jadi sebelum memasuki observasi di kelas, kita akan mengadakan pra-observasi berupa kita saling berbagi tentang RPP, bagaimana pembuatan RPP yang berdiferensiasi gitu ya. Bagaimana, apakah Ibu sudah memahami tentang RPP berdiferensiasi? Kalau untuk memahami secara lebih mendalam masih belum. Iya. Masih dalam tahap belajar, tapi ada masih sedikit tahu-tahu, tapi masih belum Iya. dipelajari lebih mendalam lagi. Iya, baik. Terima kasih. Dan masih Untuk belum apa dilaksanakan. Iya. Untuk hal itu, mari kita saling berbagi, saling melengkapi dan belajar gitu ya dalam melengkapi RPP ini. Kemudian untuk tema atau materi pelajarannya tentang apa? Untuk materi pelajaran yang kita bahas mengenai makanan sehat. Dan kalau untuk temanya mengenai mengolah makanan yang sehat untuk kesehatan. Iya. Itu ya. Apakah ada kendala rasanya dalam karena pembuatan RPP itu? Gitu. Tentang entah tentang apa, tentang medianya Pak, tentang evaluasinya Pak, atau Banyak bagaimana? kendala, terutama yang pertama untuk media. Kemudian kalau untuk evaluasi masih bisa sedikit-sedikit, masih bisa menggunakan LKS, tapi kalau untuk media masih kurang. Iya, baik, iya, baik. Untuk media nanti kedepannya akan kita lengkapi ya, bisa kita cari referensinya gitu ya, yang untuk mendukung materi itu. Baik, ya, untuk kegiatan pembelajaran ini yang RPP pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu mengambil produk apa? Apa konten tentang apa di situ berdiferensiasi? Apa itu yang tentang proses, ya proses dalam kemudian makanan sehat. ya, terus yang konten tadi, kemudian yang proses, apalagi produk tiga itu. Kalau untuk makanan sehat kita untuk prosesnya. Proses ya, baik itu dalam pemilihannya ya, Pilihan, kemudian cara mereka mengolah memilah mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Oh iya, baik. Untuk itu mungkin semoga dapat dimengerti dan kita saling berbagi dan belajar ya. Kalau ada kesulitan, mari kita bersama-sama. Semoga dalam kegiatan pembelajaran nanti kita dapat menyampaikan itu untuk siswanya gitu ya. Terima kasih Bu atas kesediaannya untuk pra observasi hari ini. Selamat siang. Baik kelas, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kita, biasanya apa? Kita berdoa. Tolong Nurul pimpin temannya untuk berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita cek kehadirannya dulu ya. Kita absen dulu ya satu-satu. Udah ada. Cristiano, atau Iman, Julia, Ada. Duto, Ada. Aliani, Menia, Rekel Abraham, Nopal, Ada. Novita,
mempelajari tentang makanan sehat. Iya, makanan sehat dan yang tidak sehat. Pada minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang organ yang ada pada pencernaan. Manusia. Adapun hari ini kita belajar tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep makanan sehat, kemudian mengidentifikasi dampak makanan sehat untuk kesehatan dan menyusun rencana makanan sehat. Sebelum kita masuk ke materi, organ pencernaan pada manusia ada berapa kemarin? 6. Ada berapa? Yang pertama apa? Mulut gunanya untuk apa? Memasukkan makanan di dalam mulut, dibantu dengan apa? Menghancurkan makanan. Gigi. Kemudian apa lagi? Dan air udah. Kemudian setelah itu masuk ke kerongkongan, kemudian ke dalam lambung. Ya, di dalam lambung. Setelah lambung apa lagi? Usus halus. Di dalam usus halus apa? Penyerapan sari-sari makanan. Kemudian ampasnya dibuang ke usus. Setelah itu yang terakhir apa? Ya, anus. Kemudian gangguan sistem pencernaan. Ada berapa? Banyak yang terganggu. 100. Ya. Kalau pada lambung, apa penyakitnya kemarin? Penyakit mah. Iya, tipes. Kemudian sariawan, itu gangguan dan mulut, sakit gigi juga bisa. Nah, hari ini kita belajar tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Definisi makanan sehat. Siapa yang tahu makanan sehat itu apa? Apa makanan sehat? Buah-buahan, sayuran. Apalagi Nurul? Definisi makanan sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini kelompok berapa ini? Nggak tahu. Nggak tahu dari tadi dikasih ibu kelompok 1. Julia bertempel itu. Gawat darurat Julia. Sini kelompok berapa lah? Halo. 1 bakal 1. Kan ini 1 dong. 3 di sini Rihana. Halo, di sini kelompok berapa? Kelompok 2. Ke belakang kelompok 2 juga kah? 3. Oh, 3. Kami kelompok 3, Bu. 3 atau 4? 4. Iya, oke. Berarti berempat berlima dengan Alek lah. Kelompok 4 lah. Rehan. Yuk, Lek. Mei. Ya, Lek, baca, Lek. Ya, yuk, sudah. Oke. Niko lagi. Nyaja ay Miko. Sehat, isi telur, mas, sapi, susu. Bagi. Susu. Dibaca bujur-bujur. Satu lagi. Yuk. Sayur, bayam, makanan tidak sehat.
sayur bayam, roti, telur, mata sapi, nasi, dan sayur sop, buah, Berbagi mam membacanya mam. kanan, Berbagi membacanya. Jangan diborong sendiri. minta sayur yang tidak dicuci bersih. Yo Biki lagi. Berbagi membacanya berbagi. Masih Kemana Imam kabur? Yuk baca ini. sayur-sayuran dan buah-buahan dan air bersih. Ya. Makanan pedas tidak baik untuk kesehatan pencernaan. Udah sip. Sayur bayam. Yang kedua tadi apa yang kamu sebutkan tentang makanan dan minuman yang sehat. Kelompok satu apa tadi makanan sehat? Yang bervitamin, adanya yang ada nutrisinya, itu makanan sehat. Kemudian ciri-cirinya apa tadi? Pedas baik untuk kesehatan pencernaan manusia. Pedas berlebihan. Ya. Maksud apa yang kamu ketahui tentang makanan dan minuman sehat dan ciri-cirinya? Mana yang tidak baik selama ini? Iya, Tidak dicuci. Makanan sehat. masih dengan ikan sayur sop sehat nggak? Selamat siang kepada ya. Setelah kita melaksanakan observasi tadi di kelas, ternyata pembelajaran yang menarik ya. Bagaimana perasaannya Bu, perasaan ibu sendiri maupun siswanya di kelas itu bagaimana keadaannya? Perasaannya cukup senang, terutama materi yang kita sampaikan mereka mudah untuk mengerti. Iya. Apalagi setelah melihat media yang disampaikan melewati video tadi, mereka jadi mudah mengerti dan memahami. Jadi sepertinya dengan menggunakan video akan lebih minat mereka, lebih antusias lagi, lebih senang dengan pembelajaran yang seperti ini. Ya. Berarti untuk kedepannya Bu ya, yang untuk materi ini kan ya bisa kita sajikan dengan video. Untuk kedepannya bisa mereka membawa berupa bendanya atau contoh benda konkret lah gitu ya. Untuk media yang selanjutnya tidak menonton selain video aja ya, atau bisa baca atau bisa dari media mana mereka mendapatkan informasinya gitu ya untuk kedepannya. Terus rasanya kesulitankah atau bagaimana gitu di kelasnya tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini tadi? Kesulitannya hampir tidak ada kesulitan, cuma mereka mungkin ada kesulitan apalagi kalau misalnya pembelajarannya tidak terdapat hanya dalam satu materi itu saja, tapi digunakan berbagai macam pendampingan yang lain, apalagi misalnya ada diselingi dengan video dengan apa, jadi mereka lebih fokus lagi untuk belajar. Ya. Lebih mudah memahami materinya gitu ya. Lebih mudah memahami dan mengerti. Iya, jadi untuk kedepannya nanti kita persiapkan itu apa rasanya yang menjadi kekurangannya, kemudian kita lengkapi. Ini kan baru pertemuan pertama ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita usahakan dan mereka pun bisa membawa handphone kalau memang itu diperlukan ya, untuk menggali informasi tambahan tentang materi yang akan dibahas gitu.
Baik, menambah pengalaman. ya. Baik Bu, untuk kedepannya nanti kita lengkapi itu ya. Semoga dapat kita laksanakan secara rutin gitu ya dalam setiap pembelajaran kalau memungkinkan, dan pembelajaran pun tidak monoton hanya di dalam kelas, boleh di luar kelas misalnya mencari sesuai dengan materi yang akan dibahas gitu ya. Apa itu materinya, kalau memang memungkinkan di luar kelas silakan diadakan, bagaimana baiknya sehingga murid merasa tidak merasa bosan gitu ya, bosan dan jenuh dalam pembelajaran, sehingga mereka lebih cepat paham karena mereka sendiri yang melakukan aksinya. Mereka sendiri yang mencari bahannya gitu ya, jadi mereka merasa bertanggung jawab atas penyelesaian materi itu dari awal sampai tuntas, mereka bisa Sesuai ya. dengan minat. Iya. Baik Bu, terima kasih atas kesediaannya. Semoga kedepannya nanti bisa kita lengkapi karena kita tahu kekurangan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan itu. Terima kasih atas kesediaannya Bu Ade. Selamat siang. Selamat pagi Bu Ade. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Terus untuk kemarin kan kita sudah melaksanakan praobservasi dan juga observasi di kelas dengan berdiferensiasi. Untuk itu apakah dalam penyampaiannya atau dalam pelaksanaannya itu ada kesulitan atau bagaimana gitu ya? Silakan. Ya, pada saat kemarin waktu melaksanakan kegiatan kemarin, kendala-kendala yang dihadapi di ruangan itu yang pertama mungkin mereka masih kurang terlalu aktif. Benar. Ya, terlalu aktif dalam belajar, konsentrasinya kurang, masih belum. Kemudian kemampuan mereka dalam membaca kelihatannya masih ada yang kurang, masih ada yang belum terlalu lancar dalam membaca. Mungkin begitu. Apakah selain ini dari segi persiapan Ibu gitu ya, dari komponen-komponen RPP kita, panduan mengajar kita itu apakah ada yang mungkin rasa setelah kita laksanakan ada yang lebih kurang lebih ingin ke murid gitu, sehingga info itu mereka jadi tidak paham atau kurang mengerti atau gimana itu dalam proses pembelajarannya. Mungkin dari media masih perlu ditambahkan lagi selain dari hal itu, jadi mereka biar lebih lagi mengerti maksudnya itu apa, selain daripada media yang kita sajikan mungkin ada lagi ditambah-tambah media yang lainnya. Media ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk yang minat belajar murid gitu atau pemetaannya kemarin kan bagaimana itu dilakukan gitu ya, untuk gaya belajar mereka gitu. Disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ya, kemudian setelah semua itu dilakukan, reaksi siswa atau siswa mengikuti pembelajaran itu, apakah mereka ada yang kurang minat atau mereka tidak berminat sama sekali, atau ada yang lebih antusias gitu atau lebih memimpin dalam pembelajaran itu. Mungkin Kalau dari untuk segi dalam- siswanya itu. Ya, kalau untuk dalam kelas hanya ada sebagian yang masih belum konsentrasi, tapi yang lainnya sebagian antusias karena melihat gambar dari segi yang kita sajikan kan kemarin, gambar berupa makanan sehat, jadi ada yang penasaran, jadi hanya sebagian murid aja yang masih belum terlalu antusias.
Berarti ada berapa persen gitu ya, yang kurang aktif. Tidak semuanya. Baik, untuk pembelajaran persiapan kegiatan belajar mengajar yang di kelas itu mungkin ada yang perlu dilakukan lebih lagi itu mungkin ada yang harus ditingkatkan itu dari segi materinya kah, dari materi selain dari buku, dari infonya dari luar misalnya media sosial kah atau dari koran gitu ya, info yang untuk pengayaan materi. Kemudian untuk medianya juga, pengadaan medianya bagaimana, apa ada yang perlu tingkatkan dalam hal ini, mungkin merasa oh ini masih belum gitu, rasanya gimana dalam segi materi dulu lah dibahas gitu, gimana rasanya. Yang masih kurang mungkin mereka masih belum langsung mengalaminya. Betul. Jadi misalkan langsung terjun gitu. Iya. Misalkan kalau mencari untuk mata pelajaran misalnya tentang tematik membahas tentang daun, alangkah lebih baiknya mereka langsung mencari sendiri bendanya seperti apa. Jadi mereka langsung mengerti, oh ini bentuknya begini, oh ini bentuknya begini. Jadi mereka cepat paham maksudnya. Oh ya, berarti langsung langsung turun ke lapangan. Langsung ke lapangan gitu, berarti pembelajarannya bisa di luar kelas, bisa dilakukan di luar kelas. Bisa di luar, bisa di dalam. Iya, berarti itu dari materi untuk materinya, kemudian untuk medianya berarti itu langsung. Jadi mereka yang langsung mengalami. Biar mereka paham bendanya kayak gimana, membedakannya. Iya, misalnya dari ini pohon ini bentuk daunnya, warnanya seperti apa, ada yang besarnya, dari itu ya. Kemudian untuk kedepannya gitu ya, bagaimana untuk pembelajaran itu tadi harus ditingkatkan lagi menurut Ibu. Yang tadi kan sudah kita ke lapangan, ya itu salah satunya. Mungkin ada lagi yang dari yang lain mungkin apa? Misalnya Hal itu kan yang ada di lingkungan sekolah. Kalau seandainya itu nyatanya apa boleh? Misalnya mereka dari rumah membawa dari rumah, misalnya dipersiapkan dulu gitu. Bisa tergantung dengan kondisi dan materi yang diajarkan. Yang akan dari situ ya, ada pengadaan medianya dari mereka siswa, bawa sendiri bisa menyiapkan ya, yang mudah dijangkau, yang mudah ditemukan. Media sesuai dengan materi ya. Dengan materi yang dibahas, karena kan masih untuk kelas 5 masih kurikulum 2013. Baik, untuk dari RPP yang berdiferensiasi kemarin gitu ya, mungkin ada yang perlu Ibu inikan lagi dari poin-poinnya itu, misalnya dari apa yang katanya materi katanya ya, sumber-sumbernya ya, bukan satu aja, boleh 2 atau 3 sumber. Kemudian medianya bisa langsung ke lapangan kan tadi ya, bisa mereka siapkan sendiri ya. Kemudian untuk evaluasinya mungkin dari komponen-komponen RPP itu untuk penilaiannya. Itu kalau untuk evaluasi kan kita ambil biar mereka saling berkelompok berdiskusi. Jadi mereka bisa menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi mereka. Mereka bisa aktif berkelompok, di mana kerjasama dalam kelompok, menyelesaikan tugas yang diberikan. Diskusi kelompok. Tentunya diskusi kelompok ya. Dengan presentasi gitu ya Bu ya. Presentasikan hasil dari diskusi. Presentasi kelompok, hasil diskusi dan menyimpulkan hasil dari
diskusi. hasil diskusi kelompok dan presentasi. Diskusi berikutnya. Hak diri. Pembelajaran. Kemudian untuk rencana tahun baru ini ada beberapa hal catatan saya dari yang Ibu sampaikan tadi setelah observasi itu tadi ya. Yang pertama itu untuk aktivitas pengembangan ada Ibu sampaikan tadi tentang siswa, ada sebagian siswa yang kurang aktif. Baik untuk kedepannya itu bagaimana Tujuan yang ingin dicapai ke depannya, iya, untuk siswa yang kurang aktif itu tadi. Iya. mungkin dengan menambah media. Jadi yang lebih menarik lagi. Jadi mereka lebih bersemangat, lebih antusias karena ada hal-hal yang baru lagi, lebih diperbaiki lagi untuk medianya lebih ditambah. Jadi mereka lebih fokus dikembangkan lagi media. Kemudian yang dari catatan saya ini ada yang kedua, untuk materinya mungkin pengembangan materi dari situ apakah perlu kita makan atau sudah cukup atau merasa bagaimana gitu, silahkan untuk materinya. Untuk materi masih banyak yang ditambahkan, tidak hanya menggunakan satu, tetapi masih banyak referensi yang lain. Misalnya kita cari dari koran, misalnya media sosial. Sebentar dulu ya, untuk yang pertama tadi ada siswa yang kurang aktif, kembali situ ada sedikit untuk siswa yang kurang aktif yang kata tadi kan tujuan yang ingin dicapai ada penanganan media. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya itu apa aja Ibu? Kalau dalam pembelajaran itu kan tadi siswanya kurang aktif, apa dari segi itu untuk melihat keberhasilan itu? Untuk keberhasilannya, iya. Mereka misalnya tanya jawab mengenai materi itu, mereka lebih aktif tanya jawab. Jadi mereka lebih fokus lagi pembelajarannya. Ya. Diskusinya lebih ditingkatkan lagi. Iya, lebih tingkat gitu ya. Diskusi antara untuk faktor pendukungnya dari situ apa aja? Dari sisi siswa yang kurang aktif tadi, faktor pendukungnya. Misalnya meningkatkan kepercayaan diri mereka. Adanya kepercayaan diri. Adanya motivasi. Ilmunya, kepercayaannya. Atau baik, tadi sudah sampai ke ukuran keberhasilan, kemudian faktor pendukung ya, adanya atau timbulnya kepercayaan diri. Kemudian untuk waktunya Bu, atau waktu Ibu melaksanakannya itu kapan gitu, mau dilaksanakan gitu? Ya, dan setiap proses pembelajaran berlangsung. Ya, setiap proses pembelajaran ya. Itu. Baik, untuk yang kedua itu tadi ya, materi. Untuk materi tadi aktivitas pengembangannya bukan dari buku saja dibilangnya, kemudian dari koran bisa, dari media sosial bisa. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari itu materi itu apa aja? Dari pengembangan tujuannya terutama untuk murid, biar mereka lebih banyak lagi informasi-informasi yang didapat, tidak hanya dari satu buku saja. Ya, mendapatkan informasi yang luas gitu ya. Wawasannya lebih luas ya, lagi. informasi.
Untuk ukuran keberhasilan dari itu dari pengembangan materi itu tadi, Mereka lebih aktif lagi. kemudian mereka lebih aktif, kemudian mereka lebih Mereka lebih aktif. Mereka lebih apa? Lebih mencari informasi yang lain dalam- lagi. iya Lebih dalam penyampaian itu. Iya. Lebih Gimana? aktif. Kan tadi sudah lebih aktif yang pertama, kemudian Lebih semangat. eh, Lebih antusias lagi. aktif, semangat ya, semangat, antusiasnya mungkin dari apa Bu? Karena apa mereka kok untuk keberhasilannya antusias karena Karena penasaran. penasaran Jadi kan? mereka ingin lebih tahu lagi, lebih dalam. Iya. Jadi mereka bisa apa? Bisa mencari melalui referensi misalnya di perpustakaan. Jadi mereka lebih menggali lagi, lebih dalam lagi. Rasa ingin tahu yang besar. Memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Besar tentang materi yang sedang dibahas ya. Untuk faktor pendukungnya silahkan. Faktor pendukungnya dari si murid gitu, karena itu tadi kan mereka punya rasa ingin tahu, punya semangat. Faktor pendukungnya Pendukungnya dari segi muridnya. Misalnya dari misalnya mereka bisa atau mereka belajar dulu atau mereka baca dulu sehingga mereka bisa seperti itu. Bisa. Faktor pendukungnya. mereka bisa mencari dulu, lalu setelah itu mereka menyimpulkan hasilnya, lalu disampaikan. Mereka menggali lebih dahulu gitu ya. Ya, mencari dahulu. Mencari informasinya lebih dahulu. Setelah itu mereka menyampaikan dengan kata-kata mereka sendiri. Untuk waktunya Dalam setiap pembelajaran, setiap proses pembelajaran. waktunya sama. Yang ketiga tadi ya untuk media, aktivitas pengembangan media yang dipakai kemarin kan video gitu ya, video dan adanya buku paket yang kita punya. Mungkin ada yang lebih, adakah lebih untuk menambahkan bukan hanya video saja gitu ya, yang ini kan khusus Yang perlu ditambahkan, iya medianya. mungkin ada selain daripada itu, bisa mungkin mereka lebih membawa sendiri medianya. Misalnya membawa dari rumah, misalnya jenis makanan sehat dan karbohidrat, contohnya apa dicari di rumah, misalnya seperti itu bisa dibawa ke sekolah lagi. Jadi mereka tahu, bisa membedakan yang mana yang karbohidrat, yang mana yang protein, yang mana yang lemak kandungannya. Jadi mereka tahu. Mungkin untuk ukuran keberhasilannya bukan Untuk ukuran keberhasilan, murid-muridnya jadi lebih apa, lebih tahu lagi, lebih mengerti, lebih bisa memilah yang mana yang apa, yang mana yang karbohidrat, yang mana yang protein. Jadi mereka bisa memilah, bisa membedakan. bisa membedakan. Sini faktor pendukungnya silakan, faktor pendukungnya dari segi apa? Baik, tadi sudah dijelaskan tadi keberhasilan ya. Kemudian untuk faktor pendukungnya tentang media ini apa aja gitu ya, untuk faktor pendukungnya. Kalau untuk faktor pendukung media, kalau kita ambil dari
apa dari video misalnya mungkin terkendala dalam apa dalam jaringan, kadang-kadang bisa jaringannya lelet, bisa apa, jadi susah. Kemudian mungkin ada lagi selain video ada lagi alternatif atau media yang lain. Kalau alternatif media yang lain, misalnya kita yang bisa minta tolong siswa membawakan medianya, mungkin dari segi siswanya ada yang kemampuannya terbatas, mungkin apa orang tuanya masih apa kurang mendukung. Dukungan dari orang tua, kemampuan mereka terbatas untuk mencari apa media. Untuk waktunya kita ambil apa 3 kali lah dalam seminggu pelaksanaannya. Yang keempat itu berupa evaluasi. Evaluasi yang pertama untuk aktivitas pengembangannya selain mereka diskusi, kemudian presentasi, mungkin bisa ada alternatif yang lain atau contoh yang lain. Contoh yang lain yang bisa misalnya dilakukan atau kegiatan yang iya, lain. misalnya mereka diminta untuk membuat clipping. Jadi clipping tersebut disusun, yang ini yang makanan sehat, yang ini tidak sehat. Jadi hasilnya nanti kan bisa ditempel di apa? Di dalam ruangan, di dalam kelas. Hasil dari apa? Dari yang mereka susun tadi. Sesuai dengan materinya ya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai di situ apa? Tujuan yang hendak dicapai dengan berdiskusi atau menyusun tadi, mereka apa bisa saling bekerja sama, lebih aktif lagi dalam apa dalam kelompok. Adanya kerjasama ya. Adanya kerjasama, lebih Kerjasama aktif yang baik lagi, berarti. ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari Ukuran keberhasilan itu apa? Dari pemenuhan media yang berupa clipping tadi, keberhasilannya. dari subtemanya kan subtemanya ini Ya, misalnya mereka lebih memahami lagi, lebih memahami, lebih bisa apa memilah dan menyusun melalui clipping yang mereka buat tadi. Setelah mereka bisa memilah, apa kalau mereka bisa apa namanya kelengkapannya itu maksudnya sesuai dengan yang kan ada dari segi makanan sehat kan ada protein, apakah itu sudah lengkap, apa semua misalnya protein dari makanan apa aja, maka semua itu harus lengkap itu atau cuma sebagian contoh atau sebagian. dua gitu, perwakilan dari Iya, mewakili dari misalnya karbohidrat ini, protein ini. Jadi mereka tahu, mereka bisa memilah, bisa membedakan. Kemudian untuk kurang keberhasilan pendukungnya apa pendukungnya? Faktor pendukungnya clipping tersebut kan mereka bisa dapatkan dari internet atau dari media sosial, dari internet, misalnya dari koran bisa. Mereka bisa mencari yang makanan sehat, bisa mereka cari referensinya dari situ, gambar-gambarnya. Kemudian mereka tempelkan lagi pada saat mereka membuat clipping. Itu dari utara untuk pendukungnya dari media sosial berupa gambar di situ yang bisa dibangun. Kemudian dari koran, Bisa dari internet. iya koran, kemudian majalah, bisa ya dari buku-buku bacaan, bisa bacaan buku pengayaan. Iya. Untuk waktunya 2 kali lah dalam seminggu, sesuai dengan materinya. iya. Itu sudah untuk rencana pengembangan ya.
Lalu yang berikutnya, kita dulu. Baik Bu, setelah tadi kita menganalisis tentang dari observasi, dari observasi pembelajaran yang dilakukan di kelas ya, kemudian apa yang Ibu rasakan atau perasaan Ibu bagaimana setelah kita mengadakan itu, mengadakan coaching ini, bagaimana perasaannya tentang kondisi pembelajaran yang sudah dilakukan. Dalam diskusi kita tadi, yang pertama kita sudah menganalisis, kita mengadakan praobservasi ya sebelum pembelajaran, kemudian menganalisis observasi, dan kemudian kita pasca observasinya juga sudah. Lalu pengembangan diri, ada 4 di situ tadi, pengembangan diri, kemudian murid, kemudian materi, kemudian pengembangan medianya, lalu evaluasinya ya. Perasaan Ibu setelah kita mengadakan diskusi ini bagaimana rasanya? Setelah Yang dirasakan, ya dari awal. yang gitu. pertama yang saya rasakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semula kan kita tidak tahu apa itu yang berdiferensiasi. Setelah pembelajaran berlanjut, jadi kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kan memihak kepada siswa, menyesuaikan dengan bakat, kemampuan, dan karakter siswa. Kemudian dalam penggunaan media, semula kan kita jarang atau tidak pernah menggunakan media, tapi setelah kita menggunakan media, jadi murid-murid kelihatannya lebih tertarik, lebih antusias dalam menggunakan media, lebih fokus belajarnya, walaupun ada sebagian yang masih kurang aktif, tapi tidak semua. Iya. Lalu Kemudian untuk metode dan strategi, kalau strategi bisa lebih dikembangkan lagi, disesuaikan dengan siswanya, disesuaikan dengan keadaannya. Kemudian metode bisa lebih dikembangkan lagi, metode-metode yang baru, metode yang lain. dicoba lagi gitu ya, Coba dicoba lebih lagi yang lain. Kemudian untuk evaluasinya tadi, saat ini untuk evaluasi bagaimana? Evaluasi tadi setelah ada yang diskusi, presentasi, kemudian apa itu tadi yang kedua untuk evaluasinya? Membuat clipping tadi. Iya, Kalau untuk evaluasi mungkin dari segi bahan itu yang susah. iya, sih ya. Mungkin ada yang lain kah untuk ditampilkan untuk evaluasi ini, selain dua itu ada lagi kah yang lain mungkin bisa kita gunakan di kegiatan pembelajaran? Misalnya seperti Tadi sudah diskusi, presentasi itu kan hasil tulisan ya. hasil tulisan. Kemudian clipping itu kan berarti hasil gambar. Adakah lagi yang untuk evaluasinya itu, adakah lagi yang lain, misalnya apa untuk itu? Semoga cukup itu. Kita lihat lagi apa materinya, disesuaikan dengan materinya. Baik Bu, baik, dan terima kasih Bu atas waktunya ya. Kita sudah melaksanakan coaching untuk pembelajaran dari observasi untuk kemudian kegiatan pembelajaran di kelas berupa pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan kemudian pasca observasinya, dan juga hal yang perlu dikembangkan gitu ya untuk kedepannya, yang lebih harus kita tingkatkan agar siswa itu lebih semangat lagi, ya lebih semangat belajarnya, sehingga lebih antusias dan mereka tidak merasa bosan dengan
media-media yang kita sajikan bukan hanya video, bukan hanya buku paket saja, tapi dari koran, dari majalah atau dari pemberitaan lain gitu ya, untuk tambahan informasi tentang materi itu ya. Tidak menutup kemungkinan berbagai yang benda konkretnya pun bisa disajikan gitu ya, ya konkretnya. Baik Bu, semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi ya, bukan hanya itu saja pembelajaran itu agar mahasiswanya tidak cepat bosan, mereka lebih semangat ke sekolah gitu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jumpa lagi kita di materi yang selanjutnya, materi yang lain ya, akan kita bahas lagi. Terima kasih Bu Ade atas bantuannya, semoga selalu sehat ya. Selamat siang.